Halo, selamat pagi semuanya dan jumpa lagi di kelas teknologi informasi ya. Ini merupakan kelas atau sesi terakhir sebelum UTS dan mungkin teman-teman juga jika nanti hari ini ada pertanyaan atau apa masih bisa didiskusikan. Nah, hari ini saya akan coba memberikan video ya untuk mereview beberapa materi, tepatnya 4 materi ya atau subtopik yang pernah kita bahas, yaitu dari yang pertama adalah piranti dasar teknologi informasi, yang kedua dasar sistem komputer, yang ketiga piranti masukan, dan yang keempat piranti keluaran. Nah, untuk hari ini memang ini akan saya berikan saya mengulas kembali ya, karena kemarin mungkin melalui Google Slide dan juga pertemuan pertama waktu itu menggunakan tatap muka ya di kelas ya. Tapi mungkin ada beberapa yang belum jelas atau bagaimana. Saya akan coba mengulangi, walaupun ini sifatnya review, jadi tidak terlalu panjang sekali gitu kan. Tapi saya akan coba ulang kembali supaya mungkin penjelasannya lebih masuk ya. Oke, kita mulai ya. Kita akan coba dari yang pertama dulu, yaitu dari materi ya, subtopik dasar teknologi informasi. Nah, jadi kita mulai dari pengertian dulu, pengertian TI ya, dimana Anda sudah tahu ini pasti ya, bahwa teknologi informasi itu merupakan alat ya. Ya, kata kuncinya alat ya, alat yang bekerja membantu tugas yang berkaitan dengan informasi. Jadi kalau contohnya ya komputer atau smartphone, gunanya dia memproses informasi, bahkan meneruskan atau bahkan juga meng-create atau menciptakan informasi itu. Nah, teknologi ini saat ini sudah berkembang cukup besar ya, cukup pesat ya. Sehingga dari ukuran-ukuran juga semakin kecil, tapi kemampuannya semakin besar. Oke. Nah, teknologi ini juga merupakan perpaduan dari perangkat-perangkat ya, perangkat lunak, perangkat keras, bahkan perangkat pendukungnya ya. Seperti ini ya, komputer, ya, program ya, diisi dengan program, software, perangkat-perangkat komputer seperti monitor, keyboard dan sebagainya itu merupakan bagian dari teknologi informasi dan komunikasi lebih tepatnya. Ya. Nah, ini terkait dengan data. Jadi komponen utama dari sistem informasi atau teknologi informasi itu adalah data. Banyak yang berpikir bahwa yang penting saya punya alatnya, yang penting saya punya programnya. Seringkali kita lupa bahwa yang terpenting, yang utama adalah justru datanya. Program, perangkat, dan sebagainya itu menyesuaikan. Apa yang mau kita olah, kita tentukan dulu. Apa namanya, outline-nya, apa yang mau kita olah, kita tentukan dulu. Kemudian, kita gunakan komputer, atau yang sesuai dengan peruntukan itu tadi. Kalau kita mau membangun sistem untuk ATM misalnya, datanya apa yang perlu kita olah? Ya, data mutasi uang, data rekening dan sebagainya menggunakan koneksi internet juga dan sebagainya itu. Artinya kita harus spesifik. Termasuk saat kita mau membuat video misalnya, saya harus tahu dulu peruntukan video ini untuk apa. Nah, dan habis itu setelah itu kita menentukan software yang sesuai. Banyak sekali softwarenya gitu ya. Anda bisa gunakan berbagai macam software. Nah, ini ya, jadi komputer sebagai pemproses ya, untuk memproses informasi dibantu dengan program. Ya, teknologi komunikasi saat ini sudah banyak sekali ya, radio, telepon, dan sebagainya. Just info, nanti setelah UTS kita akan membahas tentang teknologi komunikasi ya. Jadi, kita lebih banyak audio visual, mungkin nanti mumpung ini di rumah, kita bisa bikin semacam konten video atau YouTube, begitu ya. Cocok ya. Yang katanya sama bidang kelautan tentunya. Ya, itu akan menjadi video yang menarik. Bisa juga untuk membantu promo ya, supaya lebih famous lagi ya kampus kita. Oke, jadi itu pengelolaan teknologi informasi sudah pernah saya jelaskan ya, meliputi komunikasi, masukan, keluaran, perangkat lunak, menyimpan, dan mesin pemproses. Itu nanti juga kita bahas satu-satu ya. Teknologi masukan dan sebagainya ini nanti ada sesi sendiri ya, jadi sekilas saja ya, teknologi masukan seperti ini nanti ada di slide yang lain. Ini juga ada nanti ya, sudah pernah kita bahas. Ya, perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, komponennya memang ada 3, yaitu brainware, hardware, dan software. Ya,
alatnya, programnya, dan orang yang mengoperasikannya. Terlepas dari ini, yang utama lagi, saya ulangi adalah data. Ya, di garis bawah itu. Data merupakan, menurut saya, kalau ini komponennya, data itu malah objeknya. Dia yang diproses. Dengan apa memprosesnya? Dengan 3 yang di slide ini ya, orang, perangkat lunak, dan perangkat keras. Gitu. Ya. Lalu ini klasifikasinya ada berbagai macam ya. Namanya embedded IT system, itu melekat pada suatu produk lain. Dedicated IT system itu tugasnya khusus ya, seperti ATM, itu. General purpose itu peruntukan yang beragam, contohnya laptop, komputer, dan smartphone. Ukurannya bervariasi, ada superkomputer, mainframe, mini komputer, ini dengan size-nya ya. Kemudian workstation, microkomputer, microcontroller. Ini lebih ke Lebih ke size dan fungsi-fungsinya. Artinya dia ada yang bisa untuk mengolah yang skala besar ya, data yang besar, big data. Ada yang peruntukannya untuk sehari-hari. Microkomputer lebih ke sehari-hari ya, kita tidak melakukan pengolahan database yang besar di situ ya. Tapi kalau saya back sedikit ya, tapi kalau superkomputer itu biasanya digunakan untuk mengolah yang data yang besar, yang berat, gitu ya. Oke, peranannya banyak ya, ada di dunia perbankan, contoh di ATM dan internet banking, SMS banking. Dalam dunia pendidikan seperti sekarang ini ya, kita terpaksa menggunakan ya gadget kita, terpaksa ini. Saya bilang terpaksa karena kalau boleh memilih mending tatap muka langsung ya. Saya yakin teman-teman juga sedang merindukan tatap muka, di mana kalau setelah di kelas Anda bisa diskusi, bisa bercanda dengan teman gitu ya. Ini di dunia pendidikan sekarang ini sudah menggunakan multimedia, dan saya yakin makanya saya menggunakan video ini salah satunya supaya Anda tidak jenuh, dan saya yakin kalau hanya melihat layar saja itu kelihatannya kurang masuk ya. Tapi kalau ada audio visualnya maksudnya itu mudah-mudahan akan lebih membantu dalam belajar ya, e-learning ya. Dalam dunia medis dengan untuk scan, dan sekarang sudah menggunakan beberapa rumah sakit sudah menggunakan sistem informasi untuk pendaftaran, untuk merekam hasil lab dan sebagainya, itu sudah menggunakan online. Dalam kepolisian, database untuk kependudukan juga menggunakan dari kepolisian. Dengan ini yang berikutnya adalah dunia perdagangan elektronik, yaitu dari sisi seperti online shop ya, itu untuk e-commerce lebih tepatnya, kalau formalnya itu e-commerce ya, elektronik komersial, ya, perdagangan elektronik, transaksi elektronik seperti Amazon, Shopee dan sebagainya. Lalu merancang produk dan pemodelan ya, sekarang sudah menggunakan banyak software. Pemetaan juga bisa menggunakan SIG seperti itu. Lalu ada juga peranan teknologi informasi dalam transportasi, navigasi, ini untuk pelayaran tentunya sekarang sudah canggih sekali. Dulu menggunakan kalau di kelautannya menggunakan kompas ya, kompas, menggunakan arah mata angin dan sebagainya. Sekarang ini sudah menggunakan sonar, radar dan sebagainya. Ini lonjakan teknologi ya di dunia kelautan juga. Nah, iya itu untuk dasar teknologi informasi. Kita akan sambung ke yang kedua, yaitu dasar sistem komputer. Ini waktu itu sudah memasuki kelas online kalau nggak salah ya. Jadi ini mungkin saya akan coba jelaskan lagi. Nah, informasi itu sekarang berkembang dari informasi yang sifatnya langsung, direct. Jadi kalau kita berbicara dengan orang, itu kan directly. Tapi kalau kita mengirim informasi, itu kita harus ubah dulu informasinya. Ya, menjadi informasi ke bit, atau bit ke informasi, ya dibalik-balik. Ini pemahaman saya sendiri ya, itu kita mengirimkan email saja gitu kan, yang dikirimkan itu yang berupa kata-kata itu dia akan konversi dulu menjadi binary, menjadi bit ya, bit by bit. Contohnya kita save program itu, save Microsoft Word gitu,
sifatnya dia akan jadi byte ya, atau bit ya. Ukurannya berapa bit. Semakin banyak kita ketik, semakin tinggi juga nilai bitnya. Nah, ini merupakan bahasa ya. Ini bahasa komputer. Bahasa kita diubah ke dalam bahasa komputer. Setelah itu, bahasa komputer itu diubah menjadi bahasa kita supaya kita mengenali. Nah, ini adalah transfer teknologi namanya. Transfer informasi. Ya, teknologi transfer informasi. Pada masa sebelum ada komputer ya, itu orang menggunakan semacam telegram. Bukan telegram, software ya. Tapi telegram betul-betul dengan alat. Dia menggunakan kode. Sekian ketuk artinya A. Sekian ketuk artinya B. Seperti kalau kita pramuka. Menggunakan apa? Sandi Morse ya. Sandi Morse itu merupakan bentuk informasi. Ini sepele. Oh iya juga gitu. Saya juga waktu saya melihat membaca ini, saya terpikir Sandi Morse. Iya benar, Sandi Morse itu bukan kata-kata, tapi bentuk gambar, bukan gambar apa sih? Visual ya, bentuk visual. Nah itu ya. Nah lalu diubah menjadi orientasi manusia dalam bentuk gambar, simbol dan sebagainya, bilangan dan sebagainya. Kalau mesin dia nggak ngerti, tapi bahasanya menggunakan bahasa mesin, bahasa perintah. Kayaknya kalau menggunakan pemrograman itu, dia menggunakan bahasa-bahasa scripting atau perintah. Nah ini satuan data ya, dari yang terkecil byte sampai ke saat ini sudah ada petabyte ya. Ini minimal ya, jadi sudah terabyte itu sudah 1000 GB ke atas ya. Bahkan sudah sampai pentabyte ya, bukan lagi terabyte. Besar sekali. Sekarang hard disk saja sudah minimal berapa? 1000 GB ya. Berarti 1 terabyte. Wow. Cukup besar. Dan satu waktu juga ya. Oh ya, kalau komputasi itu kita sudah berbicaranya saat ini sudah sampai ke milidetik, bahkan nanodetik untuk proses informasi. Contoh saat kita ngetik ya, kita ngetik kecepatan tangan kita secepat itu, kecepatan responnya keyboard kita ke komputer itu lebih cepat lagi. Karena saat kita ketik nggak boleh ada jeda waktu antara kita ketik dengan dia muncul. Misalnya kita ketik A gitu ya, munculnya baru 10 detik kemudian, wah itu bisa bosan gitu kan. Nah makanya dia harus cepat juga. Kita tekan saat itu juga langsung perintah masuk ke program, masuk ke bla 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 bla. Prosesnya panjang, tapi kecepatannya tinggi. Nah itulah kenapa prosesor yang memiliki kemampuan besar itu lebih cepat juga untuk merespon kecepatan ini, gitu kan, untuk merespon input ini. Nah, lalu coding ya. Jadi coding ini yang waktu itu di kelas ada yang tanya, saya lupa siapa ya waktu itu yang tanya ya. Kita sampai coding nggak? Tidak, tapi kita harus memahami bahwa ada yang namanya kode atau coding. Ya, ini mungkin kalau Anda punya rekanan di bidang komputer, mungkin sudah sangat paham ya. Saya pribadi tidak bisa menjelaskan secara detail, karena hanya sebagai pengguna. Nah, ini ada namanya ASCII, ABCD, IC, dan Unicode. Ini memang masing-masing memiliki bentuk kode yang berbeda ya. Kode ASCII ya dia akan diterjemahkan dengan menggunakan pembaca ASCII. Unicode juga akan menggunakan Unicode. Jadi ibaratnya bahasa ya. Saya menggunakan bahasa Indonesia, Anda juga menangkap di pikiran Anda bahasa Indonesia. Tapi kalau lebih canggih lagi gitu ya, bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Itu pun juga bisa di komputer. Bahasa ASCII digunakan penerjemah dengan bahasa yang lain. Tapi itu akan butuh proses untuk konversi. Nah, butuh waktu lagi kan. Seperti itu. Bentuknya sudah kode-kode ya. Ini konversi dari sistem biner ke desimal. Nah, dan sebaliknya ya. Jadi setiap kode 0101 itu punya equivalent. Jadi punya kesamaan dengan kode yang desimal. Kalau angka. Dan sebaliknya ya. Nah, ini di dalam unit system umumnya hampir semua perangkat ya, tidak harus menggunakan laptop atau komputer ya. Ini hampir semuanya.
dia punya pemrosesan yaitu CPU, chip memori, motherboard untuk lempeng yang untuk meletakkan semua perangkat ini. Catu daya, ya biasanya dia untuk mengangkat atau menstabilkan dayanya di dalam hard disk dan CD drive. Ini umumnya kalau PC atau komputer ya. Tapi kalau yang lain saya rasa semua yang terkait dengan komputasi dia menggunakan CPU. Itu harus, dan chip memori itu sudah merupakan kombinasi yang minimal seperti itu. Ini motherboard kalau di komputer ya. Kalau Anda pernah membuka komputer, Anda pasti pernah melihat nih motherboard. Ya, seperti ada slot-slotnya yang bisa kita tambah untuk memori, untuk sound card dan sebagainya gitu ya. Jadi ini merupakan induknya, lempeng induknya dari suatu komputer. Nah, catu daya untuk mengangkat atau menstabilkan arus, cooler itu wajib ya, karena kalau enggak nanti suhunya tinggi bisa bahaya juga ya. Kemudian ada lagi ya slot USB ya, USB bus, ya, kemudian port atau colokan, ya. Kemudian prosesor ya, prosesor ini yang untuk memproses ya, tentunya namanya prosesor ya. Dan yang berupa chip ya. Jadi kalau prosesor kita itu sekarang udah i7 atau i berapa ya, bisa banyak sekali ya, berupa lempeng chip. Peranan prosesor ini pokok ya, dia untuk menentukan kinerja komputer dan juga untuk melihat atau memfungsikan perangkat lunak yang ada di komputer itu. Semakin kuat prosesornya, semakin dia mampu mengakomodasi program yang berat juga. Nah, prosesor yang semakin dia bekerja dengan kuat, semakin dia cepat panas. Oleh karena itu, cooling sistemnya juga harus mumpuni. Ya. Kalau kurang tidak sesuai, tidak seimbang, nanti bisa overheat. Kalau overheat, leleh, rusak. Ya, ini motherboard, gitu kan. Ya, prosesor pertamanya diciptakan oleh Intel. Yang memang Intel ini paling pelopor ya masalah prosesor ya. Bahkan sampai sekarang ini kita pakai, ya. Umumnya kita pakai Intel. Walaupun ada yang lain juga gitu ya. Sekarang sudah menggunakan Core i7 dan sebagainya. Ya. Pertama kali ya, jika bakal komputer itu diperkenalkan oleh IBM, sampai saat ini masih ada perusahaannya, tahun 1982. Tapi mikroprosesor sudah ada di tahun 1970-an. Tapi waktu itu ukurannya besar ya. Mikroprosesor tapi besar ukurannya. Ini aneka prosesor, ya ini Anda bisa googling saja ya. Jadi tidak hanya Intel ya, ada AMD juga. Biasanya kalau anak-anak gamer mereka familiar dengan merek-merek AMD gitu kan, ya, yang lebih strong ya. Kecepatannya misalnya 500 MHz ya, itu menunjukkan kecepatan prosesornya. Ya, jumlah operasi per detik. Nah, itu ya. Semakin tinggi tingkat kemampuan prosesornya, semakin cepat juga jumlah operasi, atau semakin banyak juga jumlah operasi per detiknya. Anda klik langsung muncul. Nah, seperti itu. Cara kerja prosesor yang pertama dari ya dia butuh 3 item ya, CPU, bus, slot-slotnya itu, dan juga memori utama. CPU sebagai unit kontrol ya, dia mengendalikan seluruh komponen ya. Dan ada juga dalam CPU itu ada unit untuk arithmetic, seperti kalau di otak kita yang berpikir logis gitu ya. Jadi untuk melaksanakan operasi-operasi perhitungan. CPU scalar ini yang agak aneh ya, masih itu lama ya. Paling banyak satu instruksi, satu siklus atau satu circle. Ya. Lalu nanti kita perintahkan lagi, dia akan proses lagi satu-satu, itu sudah kita tinggalkan ya. Saat ini sudah digunakan CPU super scalar yang lebih dari satu siklus. Ya, karena dia punya otak-otak banyak ya, core-nya banyak. Ya, jadi ya lebih cepat.
ini ya, dia dibantu oleh ALU, si logical unit tadi ya. Tuh. Multiprosesor lebih dari satu dalam beberapa sistem komputer ya. Ini fault tolerant merupakan sistem yang memiliki toleransi terhadap kegagalan. Dia seperti punya backup. Nah, di sini kalau perusahaan-perusahaan itu yang saya coba baca itu dia memiliki backup. Bahkan di server-server seperti Google gitu ya. Wah, itu backupnya sudah satu pabrik sendiri tuh ya, satu divisi sendiri hanya untuk backup. Ya, Google, Yahoo dan sebagainya itu sudah punya backup. Perusahaan besar perbankan dia pasti punya fault tolerant. Jadi kalau ada yang tidak berfungsi, dia akan memiliki cadangan untuk backup. Nah, ini juga ya MMX ya. Extension ini ibaratnya seperti pendukung dari CPU, jadi CPU yang bisa memproses berbagai perintah yang lain ya, yang sering sudah kita pakai ya, Pentium ya. Ini memori utama ya, memori utama itu yang digunakan untuk menyimpan yang secara utama, memproses secara utama, yang menampung program dan instruksi untuk kita proses. Namanya memori internal. Ada juga ROM ya, ROM itu ya jenis memori yang isinya tidak hilang ketika off ya. Dia biasanya digunakan untuk menyimpan apa ya, basic program. Ya, jadi menyimpan kondisi apa ya istilahnya, dimatikan pun dia masih memiliki memori yang bisa menyimpan. Ya, tidak hilang. Makanya dia gunakan untuk kalau bahasa di komputer ya itu untuk boot. Ya, biasanya di-install itu untuk boot. Jadi untuk dia begitu nyala, dia akan seperti apa ya? Dia akan berfungsi sebagaimana biasanya. Itu menggunakan ROM. Ya, beda dengan RAM ya. Ini ROM. Read only memory. Nah, ada macam-macamnya, berbagai chip ya. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, kalau ini RAM ini semacam one time only. Jadi seperti saat sedang memprogram, saat sedang menyimpan informasi yang secara cepat itu, dia ini menyimpan secara temporary. Secara apa? Waktu yang saat itu saja. Jadi misalnya saat komputer nyala, dia juga berfungsi untuk menyimpan, meneruskan, mengganti-ganti apa yang dia ingat-ingat gitu ya, memorinya ini. Tapi begitu mati ya sudah, dia tidak berfungsi gitu kan. Saat kita off kan dia tidak berfungsi, dia tidak menyimpan apa-apa. Tapi saat bekerja programnya, dia akan menyimpan memori itu. Ya, itu bedanya dengan ROM ya. Kalau ROM itu sampai komputer dimatikan, dia masih menyimpan sesuatu, termasuk untuk booting aksesnya tadi. Makanya kalau kita nyalakan komputer, itu nyala langsung muncul semua perangkat yang semua item yang tadi kita install di komputer. Ya, karena dia menyimpannya. Tapi kalau RAM dia hanya temporary saja. Ini macam-macam RAM-nya ya. SD RAM ini paling banyak dipakai sekarang ya. DDR ya, terus lebih sekarang ada SSD juga ya, SSD juga itu untuk mendukung RAM-nya. Jadi kalau prosesornya ROM-nya atau penyimpanannya menggunakan SSD, dia akan lebih cepat untuk bekerja dengan RAM-nya. CAC ini merupakan penyimpanan yang temporary juga, ya. Tapi dia merupakan perantara antara RAM dengan CPU. Jadi proses yang dikirim tadi oleh cache memory ini dia akan dibentuk dulu supaya dari CPU gitu kan ke memori utama dia ada semacam jembatannya ya, sehingga nanti kalau ada antrian yang harus diproses dia bisa diambil dari situ. Jadi yang harus diproses 100 ya, masuk cache dulu, dia ambil satu-satu sampai semua selesai. Ini perkembangan komputer di era mendatang ya, banyak sekali ini ya komputasi ini ya. Itu ya untuk sesi slide kedua ya. Nah, ini saya akan close dulu supaya tidak terlalu berat. Saya akan running dulu nanti videonya, lalu di materi ketiga dan keempat saya akan buat videonya terpisah
ya, supaya Anda juga download-nya tidak terlalu berat, Anda bisa hemat kuota juga. Oke? Oke, sekian dulu untuk yang sesi 2 materi. Setelah ini saya akan sambung dengan 2 materi yang berikutnya. Terima kasih.